Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Raya Paskah. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah perayaan Paskah online GKB Anugerah Tangerang Batam, Minggu 4 April 2021 dengan tema Kebangkitan Kristus Bukti Kebaikan Tuhan. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Theophilus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama memulai ibadah pagi hari ini. Walaupun jemaat yang ada di rumah masing-masing, kita boleh bersatu hati, kita masuki dalam ibadah. Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengakui dan kita percaya pertolongan kita datang dari Tuhan yang kasih setianya tetap selama-lamanya. Ibadah pada pagi hari ini kita landaskan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah seluruh bangsa, yang tidak pernah berubah kasih setia dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur di hari yang berbahagia, di mana kami sebagai umat-umat-Mu kembali boleh beribadah, memuji Tuhan, menyembah Engkau, bahkan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dan biarlah Tuhan terus boleh memimpin langkah-langkah kami, sehingga hidup kami terus boleh bertumbuh. Kami semakin hari boleh semakin seperti Kristus. Dan Tuhan dimuliakan, kami boleh dikuatkan, diberkati, dan dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Kami akhirnya boleh masuk dalam kebenaran Tuhan dan masuk dalam rencana Tuhan. Kami bertaruhkan ibadah hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan ditinggikan. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini
tempat ini. Ku sembahkan Tuhan, sembahkan damai-Mu. Ku tersungkur di hati-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Pagi ini kami katakan kepada Tuhan, pujian kami Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Percaya Tuhan, ku sembahkan damai-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Lebih lagi Tuhan, pujian kami, oh yang kami sembah Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, ya kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan damai-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan hingga kemuliaan-Mu kan sehingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kami angkat tangan kami katakan kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah.
Bersembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Bersembahkanlah
Bapak Ibu, kita sama-sama akan membacakan 10 perintah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Tenang di dalam Tuhan.
Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Oh, hidup kudusku, hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Oh, hidup kudus, dan tak bercacat di hadapanmu. Mulia, suci, pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu. Mulia, suci, pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus.
Terima kasih, berbicara dan bersabdalah kepada kami, biar firman-Mu sungguh berkuasa, meneguhkan, menguatkan, dan mentransformasi hidup kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Saudara, apa yang sudah rasakan pagi hari ini? Saudara, hari-hari ini menjadi hari-hari yang sebenarnya setiap hari adalah hari yang begitu spesial. Kalau saudara bangun pagi masih bisa bernapas, kita hidup mengatakan kita hidup di dalam new normal. Kita bukan new normal, abnormal, saudara-saudara. Ya, setiap khotbah saya harus memakai masker atau memakai penutup ini. Menderita loh, saudara-saudara, panas gitu, saudara-saudara ya. Sesuatu yang nggak bebas lagi. Segala sesuatu kita dibatasi. Gerak-gerik kita terbatas. Tetapi kita sering lupa, Allah sedang bekerja tidak bisa dibatasi dan bekerja luar biasa. Amin, saudara. Hal yang paling penting sekarang ini adalah apa sih, saudara? Membangun hubungan dengan Tuhan. Tadi saya datang jam 9, saya ngobrol dengan 3 Bapak Ibu di depan tadi. Saya setiap hari di Facebook saya, di Instagram saya selalu membaca orang yang saya kenal meninggal atau masuk rumah sakit. Setiap hari. Ada yang baru 2 hari yang lalu telepon, kemudian tiba-tiba sudah tidak ada. Bahkan tidak sedikit dokter yang sebenarnya pekerjaannya adalah berhubungan dengan kesehatan. Justru pada saat yang sama begitu banyak terinfeksi virus corona. Saudara, hati kita takut, cemas, khawatir. Iya. Kalau saudara sudah nggak ada khawatir, nggak ada cemas, jangan-jangan saudara coronanya. Saudara, saya dengan anak istri setiap pagi membangun family altar 5:30 sampai kira-kira jam 6.20 atau 6:30. Saya tidak pernah berdoa tuh begini, Tuhan cabut kekhawatiranku, ketakutanku, kecemasanku. Enggak. Tetap Tuhan taruh, sisakan. Supaya dalam kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan saya tetap bergantung kepada Tuhan. Karena kalau tidak ada cemas khawatir lagi, justru kita sedang mengkhawatirkan orang lain. Jadi orang yang tidak takut corona justru menakutkan kita yang takut corona, saudara-saudara. Nah itu. Nah, pagi hari ini kita di tengah seperti itu, harus kita akui, pertanyaan kita tuh banyak hal. Apakah Tuhan masih baik, saudara-saudara? Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan, di tengah situasi seperti itu, jangan lupakan kebaikan Allah. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, saya ingin memulai satu kalimat dengan statement kalimat ini, saudara-saudara. Boleh ditampilkan ini saya. Iya. Nah, itu kecil mungkin sudah masih bisa. Nah, saya mengatakan begini, saudara. Hidup yang kita jalani seringkali menyimpan banyak kejutan. Kejutan adalah sesuatu yang tidak kita harapkan, kita tidak duga untuk terjadi. Namun dalam perjalanan hidup, hal itu terjadi. Setelah di dalam hidup ini seringkali ada menyimpan begitu banyak kejutan-kejutan, sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang tidak kita duga, sesuatu yang kita tidak pernah berpikir akan terjadi, justru terjadi di dalam hidup kita. Saudara, tentu tidak masalah jika kejutan itu menyenangkan. Misalnya, saudara tiba-tiba ketika sedang berjalan, saudara menemukan sebongkah 1 kilo emas. Yang jelas nggak ada identitasnya, maka saudara mengatakan ini kejutan yang luar biasa. Atau saudara menemukan 1 tas uang berisi dolar, dan memang tidak ada identitasnya, sehingga saudara tidak tahu harus mengembalikannya kepada siapa. Tetapi mungkin saudara akan kembali, simpan dulu, ternyata setelah ditunggu-tunggu nggak ada yang ngambil juga.
Atau saudara tiba-tiba mendapatkan kejutan undian gitu ya. Saudara sudah melupakan pernah mengisi ketika berbelanja, ada kupon diisi di satu supermarket, dan tiba-tiba saudara yang memenangkan yaitu terko Eropa dan juga dengan uang saku sekian. Kalau saudara mengalami itu, saudara selalu ingin dikejutkan untuk itu. Kalau hari ini dapat ini, saya pengen minggu depan dikejutkan dengan yang lain. Kalau hari ini dapat iPhone 12, semoga tahun depan dapat iPhone yang 20 gitu kan saudara ya. Senang kalau kejutan-kejutan itu yang menyenangkan seperti itu. Atau saudara sudah divonis oleh dokter bahwa tidak mungkin sembuh, sudah dikejutkan dengan yaitu ternyata sembuh total, misalnya dari kanker. Atau ketika saya dulu dengan istri setelah beberapa tahun menikah dan terus ditanya ternyata sulit untuk punya anak, ternyata dikejutkan tiba-tiba, tidak pernah kepikir istri hamil gitu. Walaupun saya tidak terkejut, istri saya yang terkejut, saudara ya. Dan itulah anak saya dan istri saya hari ini ada. Saudara, namun kita juga tidak bisa menghindari jika tiba-tiba kejutan yang tidak menyenangkan datang menghampiri hidup kita tanpa diundang. Yaitu misalnya tiba-tiba saudara terinfeksi corona, saudara mengalami sakit ketika saudara pergi ke dokter hanya merasakan sedikit gatal atau sedikit linu-linu ketika saudara periksa. Benjolan itu ternyata adalah tumor. Saudara tentu terkejut. Atau saudara tidak merasakan hanya batuk-batuk biasa, tiba-tiba ternyata itu saudara kena corona. Tadi malam teman saya kira-kira jam 12 minta dukungan doa, dia mengatakan kenapa? Karena seharian neneknya itu batuk-batuk dan ternyata kemudian dibawa ke rumah sakit, di swab dengan antigen, dicek dengan antigen positif corona. Dan ketika satu keluarga dicek antigen semuanya, pagi ini mereka swab semua positif semuanya, maka mulai sampai semalam itu doakan, kami butuh ruangan untuk isolasi ke rumah sakit. Itu kejutan seperti sesuatu yang tidak kita harapkan. Selama ini mereka memproteksi diri dengan begitu baik, tidak keluar, tidak berhubungan dengan orang lain. Tetapi baru diingat beberapa waktu yang lalu saudaranya datang dekat dengan neneknya ini. Bukankah sebenarnya ketika saudaranya datang dengan neneknya ini adalah juga satu kejutan, tiba-tiba datang. Saudara, ketika seperti itu saudara, kejutan yang lain ketika saudara tiba-tiba di suasana keluarga begitu baik, saudara dikejutkan ada berita bahwa pasangan saudara ternyata dikejutkan punya hubungan dengan istri orang lain atau suami orang lain. Atau anak saudara ternyata sudah terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Saudara, kejutan itu secara langsung mengubah ritme hidup secara drastis. Dari kehidupan yang nyaman menjadi penuh kesesakan. Dari kehidupan yang penuh gairah menjadi letih lesu dan tidak berdaya. Ketika kejutan-kejutan itu adalah kejutan yang tidak kita inginkan dan yang membuat kita shock. Energi kita seringkali terkuras habis karena kita berjuang keras untuk keluar dari keterkejutan yang sulit tadi. Dan dalam kondisi seperti itu seringkali kita cenderung terpaku pada persoalan. Kita menjadi tidak berdaya, menjadi menyerah, menjadi berputus asa. Ketika dokter memvonis dengan kanker stadium 4, habislah riwayat kita. Ketika dokter mengatakan terkena corona dengan positif, habis. Ada banyakkah membuat ritme hidup ini langsung terfokus pada persoalan, dan pertanyaan kita kepada Tuhan sekali pertama mungkin mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Kemudian doa yang kedua mengatakan, Tuhan kasihanilah aku. Doa ketiga mengatakan, Tuhan jamahlah aku. Tapi ketika segala yang kita naikkan kepada Tuhan tidak merubah situasi sama sekali, maka pertanyaan kita selanjutnya adalah, di manakah Engkau Tuhan? Di manakah Engkau Allah yang penuh kasih dan penuh kebaikan itu, yang katanya Engkau mengasihiku? Kita melupakan kebaikan-kebaikan Allah di masa lalu, kebaikan-kebaikan Tuhan yang campur tangan. Sampai pada titik itu fokus kita pada persoalan itu. Sehingga saudara-saudara kadang-kala kita pun diingatkan. Saudara, ada satu lagu yang mengingatkan di tengah situasi itu, ada lagu yang mengatakan begini. Bila topan keras melanda hidupmu. Sudah tahu lagu ini? Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah.
Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara, lagu ini sangat memberkati saya. Hampir tiap pagi saya dengan anak istri, di tengah situasi yang sulit, kita ingat pas bulan April, kita Maret, April, Corona muncul, ada kegentaran, ketakutan. Tiap hari kita takut, tapi ternyata sudah lewat 1 tahun, bukan? Hampir 1 tahun, sebentar ulang tahun, saudara lupakan saja, jangan ucapin selamat ulang tahun, nanti kegeeran panjang umur dia, saudara ya. Lupakan saja, saudara ya. Saya menengok, iya ya. Kalau saya mau cerita banyak masa-masa sulit itu. Tapi yang saya mau katakan, waktu kita mengalami kesulitan, kita lupa dengan lagu ini. Padahal saudara, praktis kita mengenal lagu rohani yang tergolong klasik ini dari Kidung Jemaat 439. Kalau saudara pernah di gereja-gereja yang tradisional, tahu lagu ini. Lagu yang kata-katanya dengan mudah kita pahami dan amini. Walau sebenarnya lagu ini tidak termasuk lagu persembahan, tapi seringkali lagu ini dipakai untuk waktu kantong persembahan diedarkan. Kenapa saudara? Karena kita pelit. Jadi kalau kita persembahan, kita ambil yang paling kecil, maka lagu ini mengingetin, inget lo udah diberkati banyak, gitu ya saudara ya. Ya, lagu ini saya mengatakan, kenapa di lagu persembahan? Karena saya pelit. Maka dengan lagu ini paling tidak disentil. Itu pun kalau hatinya masih mau disentil, saudara. Kadangkala juga tegar tengkuk. Tapi lagu ini mau mengingatkan, bukan hanya itu, saudara. Lagu ini mau mengingatkan, kalau kita simak seluruh kata dalam lirik lagu ini, ya sama sekali bukanlah lagu persembahan. Lagu ini adalah seruan untuk selalu dalam keadaan bagaimanapun menghitung segala berkat Tuhan yang senantiasa dikaruniakannya bagi kita. Tidak melupakan kebaikan Allah. Sudah ada orang mengatakan ketika jari tangan kita terputus satu, hidup kita seolah habis. Kita terfokus pada yang hilang satu ini. Tapi kita melupakan masih yang sisa. Masih ada 4 yang sisa. Beberapa hari yang lalu gigi saya mau tanggal, sudah hampir tiap malam saya susah tidur. Padahal masih banyak gigi, ini baru mau 1 tanggal, masih banyak. Nanti kalau ompongnya makin kelihatan gimana ya, mulai narsis, saudara, ngacak terus kan, kalau kurang lagi gimana gitu. Padahal dulu waktu lahir nggak punya gigi, dikasih gigi banyak, baru hilang 1 sudah kelimpungan. Sudah ingatlah, ketika kita kehilangan, itu kita akan terus fokus pada yang hilang. Padahal hidup ini tidak bisa dilepaskan dari rasa hilang. Saudara, ketika kita anak-anak, kita akan kehilangan rasa aman digandeng orang tua kita. Masuk ke remaja akan kehilangan masa terus. Hidup ini tidak lepas daripada kehilangan. Maka selalu saya mengatakan, jangan takut kehilangan. Takutlah kalau kamu mengambil keputusan, lalu kehilangan sesuatu yang berharga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka kalau kita melihat bagian ini, Mazmur ini mengungkapkan itu. Seruan Mazmur 103 ayat 2, sejiwa dengan lagu yang saya naikkan tadi. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi jelas seruan pemazmur ini bukan sedang mengajak orang lain. Mengajak dirinya, jiwa yang terjebak di dalam melupakan kebaikan-kebaikan Allah. Saya belum menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi dengan pemazmur, tetapi banyak penafsir mengatakan ini merupakan pujian yang terus dinaikkan oleh Daud. Kalau saudara membaca surat-surat Daud di dalam Mazmur, tulisan-tulisan Daud, maka di dalam banyak keluhan-keluhan selalu di bagian akhir Daud mengatakan apa? Misalnya Mazmur 46, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, bersyukurlah sekarang dan pujilah dia. Berulang kali Mazmur 63, ketika dia diganati oleh Absalom di padang gurun yang penuh dengan kesepian dan kesulitan. Dia berseru kepada Allah di tengah dikhianati oleh anaknya sendiri dan oleh orang kepercayaannya. Lalu dia mengatakan apa? Aku akan bersorak-sorak. Padahal belum selesai masalahnya. Karena Allah yang menolong di masa lalu, melawan singa, dilindungi ketika dikejar Saul, dia juga Allah yang akan menjaga dia dari kejaran Absalom. Saudara, inilah yang diutarakan oleh pemazmur. Jelas seruan pemazmur ini bukanlah menghitung atau tidak melupakan berkat Tuhan dalam pengertian kecukupan materi atau sejenisnya. Dan apa yang Tuhan perbuat?
Waktu kita kehilangan materi, sepertinya materi itu adalah segala-galanya. Iya, kita butuhkan materi. Kita butuh uang, kita butuh kesehatan. Tapi itu bukan segala-galanya, karena akan berakhir. Kita lupa jauh yang lebih penting. Pemazmur mengajak kepada kita, di tengah kamu kehilangan segala sesuatu, ingat kebaikan Allah yang tidak akan pernah hilang. Dia mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kenapa? Kau boleh kehilangan jabatanmu, kau boleh kehilangan kenyamananmu. Seolah Daud mengatakan itu. Lalu dia katakan apa? Karena Tuhan telah berbuat lebih daripada yang hilang. Apa saudara? Dia berkata yang pertama, Ia mengampuni segala dosamu dalam anaknya. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Ia telah menebusmu dari kesia-siaan hidup. Lalu dikatakan, jika Ia memagari kamu dengan kasih setianya, Ia memuaskan hasratmu dengan segala kebaikannya. Disimpulkan, ayat 1-5 ini berbicara sesuatu esensi yang penting. Karya penebusan Allah yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Dan Daud pada waktu itu belum mengalaminya, tetapi Daud seolah seperti melihat bagaimana karya Allah menyelesaikan persoalan terbesar manusia. Saudara, Mazmur 103 ayat 2 itu menggambarkan betapa baiknya Allah. Ia memberikan dirinya kepada umatnya, hatinya diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya, dan pemberiannya itu patut dipuji karena pemberian itu diberikan kepada umat yang tidak patut menerimanya. Siapakah manusia? Bukankah sejak jatuh di dalam dosa, manusia tidak punya hak apapun untuk datang kepada Allah? Berulang kali Mazmur menulis di bagian itu. Bahkan pemazmur mengatakan, siapakah orang yang paling berbahagia? Orang yang paling berbahagia, orang yang diampuni dosanya. Bukannya mendapatkan lotre, bukannya mendapatkan uang segepok atau emas 1 kilo tadi. Siapa orang yang paling berbahagia? Orang yang paling berbahagia adalah orang yang dilupakan segala dosa dan kesalahannya oleh Allah. Daud mengerti betul apalah arti jabatannya, apalah arti kenyamanannya, apalah arti kedudukannya, jika yang paling penting yaitu belas kasih Allah tidak diberikan kepada dia. Saudara-saudara, itu sebabnya seorang teolog bernama John Ortberg, dia pernah berkata begini, Allah punya pemberian yang baik pada manusia, tetapi pemberian Allah yang terbaik yaitu ketika Allah memberikan dirinya melalui Yesus Kristus. Barangkali saat ini saudara, engkau sedang berdoa supaya Allah memberikan yang terbaik untuk hidupmu. Cucu barangkali, anak barangkali, mantu barangkali, pasangan hidup itu mungkin yang terbaik, sukses karier, atau apapun. Saudara menganggap ini yang paling aku butuhkan hari ini dan ini yang terbaik. Terlalu mudah Allah memberikan itu. Seorang pernah mengatakan begini, tidak terlalu sulit Allah memberikan apa yang paling manusia saat ini doakan dan butuhkan. Tapi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik itu ketika dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Ketika Allah menyerahkan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib menggantikan hidupmu dan hidupku. Itu sebabnya kalimat Yohanes pasal 3 ayat 16 adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar, lebih besar dari apapun yang sudah diberikan Allah. Ya, yaitu karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga, kata sehingga, Ia memberikan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya, yang paling berharga, yang tidak mungkin diserahkan oleh siapapun. Saudara-saudara, maka di sini kalau kita perhatikan, saudara-saudara, pemberian penyerahan Yesus Kristus itu adalah kebaikan, puncak dari kebaikan Allah. Saudara, kenapa kita bisa mengatakan itu adalah puncak pemberian yang terbaik? Ada 2 alasan. Akan cepat, saudara, waktu. Yang pertama, karena pemberian kebaikan itu tidak pernah mudah dan mahal. Sebaik-baiknya saudara dan saya, tidak terlalu sulit untuk ketika saudara punya uang 10 miliar memberikan bahkan 9 miliar untuk orang yang kita kasih terhadap anak kita kalau dia lagi butuh. Bahkan 10 miliar kita kasih semua. Kalau hari itu memang dia butuh 10 miliar karena rasa sayangnya pada kita. Tapi akan sulit ketika anak itu minta hidup kita.
Orang baru diberi siapa itu orang baik ya. Itu baik loh, murah hati. Saudara, salib adalah ketika Allah menuntut dirinya sendiri untuk mengampuni kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Seolah-olah ketika Allah memberikan anaknya, dia berkata begini, kamu menolak aku, menolak perintah-perintahku, melanggar perintah-perintahku, tetapi aku mengasihi dan mengampunimu. Bukan kamu yang datang kepadaku untuk meminta sesuatu, karena kamu gak mungkin, tapi aku memberikannya. Kenapa pemberian Yesus itu adalah puncak kebaikan daripada Allah? Karena ketika Kristus diberikan kepada kita, mati di atas kayu salib, Roma pasal 5 ayat 6-8 di sana menulis, ketika manusia itu sedang lemah, ketika manusia sedang memberontak, ketika kita sedang durhaka, ketika kita sedang berdosa, bahkan puncak itu ketika kita sedang melawan Allah, diberikan. Bayangkan kalau saudara punya anak, warisan semuanya, surat-surat penting diserahkan kepada saudara, kepada anak saudara. Ketika anak itu hidup melawan saudara, memberontak saudara, terikat dengan judi, dengan porno, dengan narkoba, hidupnya nggak karo-karoan, lalu saudara mengatakan gini, kamu menolak aku, nih kak kasih semua harta. Nggak mungkin. Saudara simpan tuh surat baik-baik, gitu kan? Jangan sampai dijual. Tapi Kristus enggak. Kenapa tuh puncak kebaikan? Yaitu ketika Allah di sana, dikatakan apa saudara? Allah bersedia membayar mahal untuk kasihnya kepada manusia melalui kematiannya. Kristus mati bukan kita sedang praise and worship. Kristus mati bukan ketika saya sedang berkhotbah. Kristus mati bukan ketika saudara hadir untuk ikut perjamuan kudus. Kristus mati di saat kita nggak tahu ada di mana dan itu sedang melawan Allah. Saudara berdoa, dikasih karir tertinggi, dikasih uang banyak, dikasih apapun diberi, tapi tidak pernah diberi keselamatan, maka sebenarnya kebaikan itu bukanlah puncak kebaikan. Itu sebabnya ketika kita berada di dalam kesulitan, ketika kita berada di dalam masalah yang besar, kita ingat bahwa di atas kayu salib Allah menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu dosa, dan menyelesaikan ketakutan terbesar manusia adalah kematian. Itulah dua hal ketika kita berada di dalam kesulitan apapun, ingatlah kebaikan Allah itu. Bukan karena sakit harus sembuh, bukan karena kamu kehilangan pekerjaan harus dapat pekerjaan, tapi ingat dua hal itu, bahwa persoalan terbesar dalam hidupku bukanlah pekerjaan itu, tetapi persoalan terbesar adalah diselesaikannya doaku, Ia yang menyembuhkan segala penyakitmu, yaitu penyakit dosa, bukan penyakit dalam arti penyakit jasmani. Karena penyakit jasmani disembuhkan, kalau dosa tidak diselesaikan, percuma. Maka saudara-saudara, bukankah dua hal itu cukup menguatkan kita di tengah segala persoalan ini, saudara, di tengah kesesakan yang kita hadapi? Ingatlah kebaikan Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Kasih setianya dari dulu sekarang selamanya sama. Ketika di atas kayu salib dia mengatakan, Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seorang teolog pernah mengatakan begini, ketika dia mengatakan, mengapa engkau meninggalkan aku ya Bapa? Pada waktu yang sama Yesus mau berbicara kepada kita, aku ditinggalkan Bapa karena cintaku kepadamu. Aku mati di atas kayu salib untuk membuktikan bahwa diriku tidak akan pernah meninggalkan dirimu. Kematianku mau menjamin sedetik pun aku tidak pernah meninggalkanmu. Ketika kita serasa tangan kita terlepas, Allah tidak menggenggam kita. Enggak, bukan kita yang menggenggam tangan Allah, Allah yang menggenggam kita. Bukan kita yang mengiring Tuhan, Tuhan yang mengiringi kita. Saudara tahu seorang anak kecil, dia maunya kemana? Karena mamanya memegang, maka anak itu nggak akan hilang. Anak itu selalu mau sendiri. Tangan yang pegang. Kalau kita yang mengiring Tuhan, sudah dari dulu kita meninggalkan Tuhan. Kalau tangan kita yang memegang Tuhan, dari dulu kita sudah melepaskannya. Tapi tangan yang kuat itu. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan persoalan saudara hari ini. Tetapi paling tidak dua hal ini, saat ini, di tengah kesesakan hidupmu,
karena kondisi ekonomi yang memburuk, ditinggalkan kekasih, dikhianati sahabat, sakit yang tak kunjung sembuh, dan serentetan penderitaan yang tidak ada habis dan yang kita sebutkan. Ingat, kebaikan termahal dan terbesar sudah diberikan. Menerima kita yang memberontak Dia. Dan pemberian sampai habis-habisan juga sudah diberikan. Maka sesungguhnya Allah adalah Allah yang tetap baik. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena ketika memuji Tuhan itulah akan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Itulah dua hal kebaikan. Bukan ketika saudara berdoa minta sembuh menjadi sembuh. Buat apa? Saya selalu mengingat dua hal itu. Tadi saya bincang-bincang di situ. Saya ini dulu bukan orang percaya. Saya ini dari kecil dididik dengan agama saya yang lama. Setiap kali saya ingat ini, agama apapun, dulu saya puasa 30 hari, berdoa 5 kali, tidak pernah lupa. Alkitab hafal. Satu kitab, udah bahasanya bikin migrain gitu kan, saudara, tetap hafal. Tapi itu menjadi sia-sia kalau saya tidak percaya pada Yesus Kristus, tidak diterima oleh Yesus Kristus. Maka sesungguhnya, puncak kebaikan Allah sudah dinyatakan kepada kita. Jangan pernah lupakan. Itulah yang akan memampukan kita melewati masa-masa sulit ini. Ketika saudara memang terpaksa, kita dikejutkan, tiba-tiba terinfeksi corona, hati yang gembira ketika saudara mengatakan, aku sudah dijamin ketakutanku terbesar kematian. Kalaupun toh aku harus mati, aku akan mati di dalam sukacita bersama Kristus. Bukan mati di dalam ketakutan menghadapi corona. Ini sesuatu realita yang saya harus berani ngomong. Bahwa bukan orang siapapun gak akan kebal. Gak akan kebal. Kalau masih belum kena, itu anugerah yang Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk terus merenungkan kebaikan-kebaikan Allah, melayani Tuhan, karena Allah belum selesai dengan kita. Tapi kalau kita tidak menyadari bahwa Allah belum selesai dengan kita dan kita ingin selesai dengan Tuhan, maka selama masih ada waktu, Tuhan katakan, berbuatlah baik. Baik menurut siapa? Bukan menurut dirimu, menurut Allah. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan kepada Tuhan apa yang harus diberikan. Berikan sesuatu kepada pekerjaan Tuhan. Dukung pekerjaan Tuhan. Kita nggak tahu. Orang tadinya mengira-ngira corona ini akan 3 bulan selesai, 4 bulan selesai. Sudah mau ulang tahun. Sekarang orang mengatakan 5 tahun. Tapi buat saya bukan yang penting selesai atau tidak. Kita udah selesai dulu dengan Tuhan belum. Amin. Ada satu buku yang mengatakan selesai dengan diriku. Artinya selesai dengan diriku berarti aku sadar siapa aku. Hidupku milik Tuhan. Aku persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Mari hari ini. Takut boleh enggak? Boleh. Cemas boleh enggak? Boleh. Khawatir boleh enggak? Boleh. Tapi kalau sudah melampaui kebaikan Allah, enggak boleh lagi. Karena waktu kita cemas, Tuhan aku ingat kebaikanmu. Karena kalau orang sudah tidak cemas, tidak khawatir, itu lebih menakutkan. Tapi kalau masih ada cemas takut, kita masih pakai masker. Kita masih jaga. Masih itu. Nah, mari kita hari ini. Kita nggak tahu kondisi. Tiap hari membaca. Di Bali, teman saya kemarin saya ngobrol 1 jam sama teman. Bali yang kota begitu hebat. Saya bilang kayak kota mati. Dia katakan, kamu tahu nggak Theo, dia cerita. Biasanya saya nginep di hotel itu. 1 malam nih, dia katakan 1,5 juta. Hari ini hotel kamar tempat saya nginep disewakan 1 bulan 2-3 juta saja. Dah gitu, ngapain? Mau cari makan malam juga susah. Apakah ini sesuatu yang menakutkan? Bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus. Iya. Tapi kita yang percaya pada Kristus, takut dikit saja. Tapi ketakutan terbesar kematian sudah diselesaikan. Amin. Ingat kebaikannya dan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jika engkau sedang dikhianati orang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku dulu juga ada berkhianat. Kalau engkau mulai difitnah, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kita dulu sering fitnah kebenaran. Ada waktu saudara seperti ini. Selama ada waktu, Allah udah berbuat baik sama kamu. Berbuat baiklah, walaupun kita nggak bisa berbuat baik untuk Tuhan. Tapi lakukan hal-hal yang baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Saudara, berdoalah pasca corona. Jemaat ini bukan hanya segini, banyak karena saya terlibat di dalamnya. Gedung ini bukan cuma segini, banyak. Saya banyak hampir tiap minggu khotbah di gereja-gereja. Saya katakan, hal yang paling penting bukanlah fokus pada persoalan hari ini.
Fokus pasca corona itu penuaian luar biasa. Siapkan dirimu terus hidup dalam kebaikan Allah, sambil engkau juga melakukan kebaikan-kebaikan untuk pekerjaan Tuhan. Itulah masa penuaian itu. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman ini sungguh Tuhan menguatkan dan mengingatkan kami bahwa kebaikan Allah tidak pernah habis, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ketika Allah mati di atas kayu salib, Allah memberikan kebaikan-Mu yang tidak mudah. Karena kebaikan itu diberikan ketika manusia jatuh di dalam dosa, sedang memberontak Allah, sedang melawan Allah. Justru di sana Allah mati di atas kayu salib untuk memberikan kebaikan dan kasih-Nya, supaya manusia boleh diampuni dosa-dosanya, supaya hidup kami, dosa kami diampuni oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan mati di atas kayu salib, itulah puncak pemberian Allah. Karena semuanya sudah diberikan oleh Allah. Nyawanya diberikan kepada Tuhan. Jikalau nyawamu sudah diberikan kepada kami, maka sesungguhnya segala kebutuhan hidup kami yang remeh-temeh ini, Tuhan juga akan berikan kepada kami. Jikalau itu belum kami terima, bukan berarti Allah tidak baik. Karena Allah sedang memproses hidup kami. Dan tugas kami tetap memuji-muji Tuhan dan mengagungkan Tuhan, sambil terus memohon dan menantikan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, jikalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, kebaikan-kebaikan-Mu diberikan kepada kami, ajarlah dalam sisa hidup kami, ajarlah selama kami belum menghadap Tuhan, kami mengambil keputusan hidup ini untuk terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam hidup kami. Kami memberikan yang terbaik dalam pelayanan, dalam gereja ini, pekerjaan Tuhan. Berikan kepada kami ketajaman melihat melalui mata kami, ketajaman mendengar dari telinga kami, berpikir apa yang dibutuhkan oleh gereja ini, apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan Tuhan di sini. Sehingga ya Tuhan, kami tidak menahan-nahan milik kami untuk diberikan mendukung pekerjaan-Mu. Ini menjadi doa seru kami. Sehingga di tengah itulah sesungguhnya kami sedang memuji-muji Engkau dengan jiwa kami karena kebaikan-Mu. Terima kasih, kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Hari Raya Paskah. Berjumpa kembali dalam GKB News 28 Maret 2021. Berikut beberapa informasi seputar kegiatan GKB selama sepekan. Ibadah gereja. Gereja kita sudah melaksanakan ibadah secara langsung atau on-site. Bagi jemaat yang lanjut usia, anak-anak, atau yang sedang sakit dapat mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GKB Anugerah Mahkota Mas Tangerang. Pemberitaan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Theophilus. Kami dari staf pengembalaan dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan gereja. Untuk sementara, kegiatan gereja masih diliburkan, kecuali komsel. Jemaat dapat mengikuti komsel secara online melalui Google Meet, yang linknya terdapat di grup WhatsApp gereja. Ucapan terima kasih. Kami dari staf pengembalaan mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan doa. Bagi jemaat Tuhan yang memerlukan pelayanan doa dapat menghubungi hamba-hamba Tuhan yang ada di GKB Anugerah Tangerang, Batam.
Happy birthday, selamat ulang tahun. Kami dari staf pengembalaan dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jemaat Tangerang, Bapak Filipus 9 April, Ibu Servi 10 April. Jemaat Batam, Ibu Susi 5 April, Bapak AKP M. Limbong 6 April, Ibu Tini 7 April, Yena Ripka 10 April. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Tahukah Anda? Siapakah yang pertama kali mengajarkan tentang organisasi, manajemen, dan kepemimpinan atau leadership dalam Alkitab? Aha, jawabannya adalah Iman Yitro, mertua dari Nabi Musa. Kita dapat melihatnya di Keluaran 18 ayat 18 dan 21. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi itulah jawabannya. Demikian Warta Sepekan, tetap waspada, berdoa, berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami sudah melaksanakan ibadah secara langsung maupun online. Tuhan berkati Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu sedang membawakan firman Bapak Pendeta Theophilus. Berkati Urapi lebih lagi Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala sidang kami, Bapak Gembala Jakob Tan dan Ibu Gembala Seniwati. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan dan keluarganya, baik dalam pelayanan, baik dalam studi, baik dalam kuliah. Kau berkati Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Gereja Tangerang dan Batam Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Bapak Presiden dan pemerintahannya, untuk COVID-19 virus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah ditemukan antivirusnya, dan kami percaya untuk vaksin ini bisa merata dan kami bisa kembali seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga doakan Tuhan untuk seluruh jemaat, baik keluarga, suami, istri, dan anak-anak, usaha bisnis studi mereka. Kau berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, Jemaat Tangerang, Bapak Filipus, Ibu Servi, Jemaat Batam, Ibu Susi, Bapak AKPM Limbong, Ibu Tini, dan Yena Ripka. Kau telah menambahkan 1 tahun umurnya. Kami percaya apa yang menjadi rencananya Tuhan buat berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, tiba saatnya bagi kita bersama-sama akhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan menerima doa berkat. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Karena kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal memberkati engkau, dan Tuhan menyirangkan dengan wajahnya, memberkati kehidupanmu, memberikan kau sukacita, damai sejahtera. Tuhan memberkati semua kehidupanmu, baik keluargamu diberkati Tuhan, usaha pekerjaanmu, studimu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, bahkan Tuhan memberkati iman rohanimu, semua kehidupanmu diberkati Tuhan. Mulai hari ini, besok, dan sampai Maranatha,
Tuhan datang kedua kali menjemput kita bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus hidup untuk selama-lamanya. Iblis dikalahkan, kita menang.